Yo halo semua, balik lagi bareng gua di channel Inficred Project. Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang hal-hal menarik di titik balik ketiga dari Mushoku Tensei. Tentunya pembahasan ini mengandung spoiler berat, jadi kalau kalian gak suka spoiler, silahkan menjauh dari video ini. Well, sekarang ini di anime Rudeus sedang menikmati kehidupan damainya di akademi. Akan tetapi, kehidupan damai Rudeus harus berhenti buat sesaat. Dia baru saja menikah dengan Sylvie. Dia baru saja berbaikan dengan Norn. Dan juga Sylvie sekarang ini sedang mengandung. Tapi Rudeus harus meninggalkan itu semua buat sementara karena datangnya sebuah surat. Sebuah surat yang berisi kabar bahwa Paul dan grup pencarian Zenith ibunya sedang mengalami kesulitan. Rudeus yang belakangan ini hidup dengan damai dan nyaman, merasa enggan berpergi. Apalagi mengingat Sylvie sedang mengandung anaknya. Tentunya dia ingin menemani Sylvie hingga anaknya lahir ke dunia. Ditambah lagi, Hitogami juga sempat memberikan saran supaya Rudeus tidak pergi. Dan Hitogami berkata, Rudeus akan menyesal kalau dia mengabaikan nasihatnya. Itu semakin membuat Rudeus jadi sangat-sangat tidak mau meninggalkan kehidupan damainya. Tapi setelah menimbang-nimbang dan berpikir keras, apalagi Norn juga sempat ngambek karena Rudeus tidak mau membantu Paul, disitulah akhirnya Rudeus memutuskan berpergi dan membantu Paul untuk menyelamatkan ibunya. Dan untuk pertama kalinya, Rudeus mengabaikan saran dari Hitogami. Dan semenjak itu juga, Hitogami jadi tidak pernah lagi muncul ke dalam mimpi Rudeus. Dan akhirnya, Rudeus pun pergi ke labirin benua Begarit. Dan timing kedatangannya juga sangat pas. Ketika Rudeus berusaha secepat mungkin untuk mengejar regu pencarian ibunya, dia datang di saat yang tepat. Roxy yang hampir terbunuh oleh monster berhasil ditolong oleh Rudeus yang baru saja datang. Disinilah setelah sekian lama, mereka berdua pun akhirnya bertemu kembali. Tapi momen reuni bahagia mereka harus ditunda untuk nanti. Karena fokus mereka saat ini adalah untuk menyelamatkan Zenith. Dan ya, singkatnya di turning point 3 ini, cerita akan berfokus pada Rudeus dan regu pencariannya yang berjuang di labirin yang sangat berbahaya ini. Akan ada banyak momen seru yang tersaji, dan akan ada banyak momen yang mencengangkan. Momen apa sajakah itu? Di sini, spoiler akan semakin berat. Jadi silahkan stop kalau kalian nggak suka spoiler berat. Berikut adalah beberapa hal seru dan juga mencengangkan yang bakal terjadi setelah titik balik ketiga. Yang pertama, nantinya mereka akan melawan monster super kuat yaitu Hydra dan akan ada banyak pengorbanan di sini. Yang kedua, Rudeus akan kehilangan satu tangannya. Lalu yang ketiga, di pertarungan sengit melawan Hydra, Paul akan mati. Ketika Rudeus hampir terkena serangan mematikan dari Hydra, disitulah Paul langsung mengorbankan dirinya demi anak sulungnya itu. Dan kematian Paul ini akan membuat Rudeus merasa syok dan juga depresi berat. Yang keempat, Roxy akan membantu Rudeus yang depresi. Roxy bersedia menjadi pelampiasan Rudeus. Kemudian yang kelima, disinilah bumbu romansa Rudeus dan Roxy akan tumbuh dan mekar. Rudeus yang depresi merasa tertolong oleh Roxy dan akhirnya jatuh hati. Dan disinilah Rudeus memutuskan untuk menikahi Roxy. Lalu yang keenam, dan juga sekaligus yang terakhir, setelah Rudeus memutuskan untuk menikahi Roxy, tentunya ini menjadi sebuah kabar gembira bagi dirinya sendiri dan juga bagi Roxy. Tapi ini juga menjadi sebuah kabar buruk bagi keluarganya di akademi. Sylvie yang sedang mengandung akan syok berat. Norn yang baru saja menaruh respek kepada Rudeus juga merasa kecewa karena menganggap kakaknya berselingkuh. Intinya, Rudeus dihadapkan pada sebuah masalah rumit di sini. Tentunya masalah ini pada akhirnya akan terselesaikan dengan damai. Tapi prosesnya sendiri bisa dibilang tidak gampang. Perlu proses yang berliku-liku untuk dapat menyelesaikan semua itu. Dan secara singkat, kurang lebih itulah hal-hal menarik yang bakal kita lihat di titik balik ketiga Mushoku Tensei. Gue pribadi benar-benar excited banget untuk ngelihat setiap momen seru yang bakal terjadi nantinya di anime. Gue harap semoga aja animenya bisa nyajiin cerita-cerita ini tidak kalah seru dari novelnya. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah kalian juga excited dengan titik balik ketiga dari Mushoku Tensei? Coba sharing pendapat kalian di kolom komentar. Dan ya, gua rasa itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih udah mampir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.